Banyak yang berpikir kalau saya punya bisnis kuliner dengan banyaknya teman atau saudara, ini pasti bikin rame bisnis saya dan pasti lancar. Seperti itu. Ya, ketemu lagi di Agenda Mas Bagus, dan kali ini saya akan mengangkat satu tema yang cukup menarik, apalagi ini penting untuk kita yang mau memulai bisnis kuliner gitu ya, yaitu cara berpikir dan mental yang tepat untuk kita pebisnis kuliner. Oke, jadi di awal tadi saya sudah membuka dengan beberapa kalimat. Apakah salah jika kita berpikir kalau kita punya banyak teman, banyak saudara, itu juga memperlancar bisnis kuliner kita? Jawabannya tidak salah, tapi kurang tepat atau tidak baik. Kita bahas lebih dalam yuk. Ya, saya pernah dengar satu statement dari salah satu orang besar di dunia, yaitu Jack Ma, bahwa teman atau saudara sebenarnya bukan pembeli asli kita. Dan saya ketika mendengar itu, saya coba merenung, dan waktu menjalankan bisnis ini ternyata betul teman-teman. Saya tidak merasa bahwa teman atau saudara itu mempunyai keharusan atau kewajiban untuk membeli produk kita. Dan ini yang sering banget ada di pola pikir kita dan bahkan di mental kita, dengan berpikir seharusnya teman-teman kita atau saudara kita yang membeli produk kita, bukan malah membeli produk yang sama di tempat lain. Itu kan yang kita pikirkan di awal, namun kenyataannya tidak selalu seperti itu. Memang banyak sekali teman-teman, bahkan di pengalaman saya, yang sangat ngebantu untuk penjualannya, bahkan membantu mempromosikannya. Itu yang sangat-sangat baik. Tapi sekali lagi, pola ini itu tidak baik untuk bisnis kita. Yang harusnya kita lakukan adalah membuang jauh-jauh pola pikir yang seperti ini. Biarkan ini mengalir seperti apa adanya. Ketika kita punya teman banyak, punya saudara banyak, ketika mereka tidak membeli produk kita, kita juga tidak sakit hati atau berpikir negatif tentang mereka. Bisa jadi banyak faktor yang mempengaruhi itu semua. Mungkin kalau bisnis kuliner, soal rasa yang bukan selera mereka, atau soal harga yang mungkin bukan segmen mereka, atau lokasi yang terlalu jauh dari mereka, sehingga banyak faktor yang mempengaruhi kenapa teman atau saudara tidak membeli produk kita. Modal teman dan saudara yang banyak bisa menjamin bisnis kita lancar. Ini juga akan berpengaruh kepada mental kita. Mental kita akan mudah sekali down, atau bahkan sudah tidak ada semangat lagi ketika tidak ada repeat atau pembelian lagi dari teman-teman kita, atau bahkan penjualan semakin rendah dan berpikir produk kita sudah tidak laku. Sehingga setelah ini saya akan berbagi tips yang singkat, praktis, bagaimana kita bisa memiliki pola pikir dan mental yang tepat sebagai pebisnis kuliner. Langsung aja, ini dia beberapa tipsnya. Oke, tips pertama dari saya adalah buang jauh-jauh cara pikir keharusan atau kewajiban teman harus membeli produk kita. Jadi kita ketika menjalani bisnis kuliner, semua akan merasa santai. Lalu ketika teman datang pun dan membeli, kita tidak ada istilahnya utang budi, dan tidak ada pemikiran kalau mereka beli hanya karena kasihan, tapi karena memang mencintai produk kita. So, buang jauh-jauh dan kita gantikan dengan hal yang lebih baik. Yang kedua, buatlah alasan utama kenapa orang, bahkan yang tidak dikenal dan teman kita, membeli produk kita. Alasan utama pastinya adalah karena apa yang kita jual memenuhi kebutuhan pasar. Dan yang kedua, produk kita mempunyai kualitas yang tidak tergantikan, sehingga orang harus membeli produk kita atau memang layak membeli produk kita. Seperti ini akan menjadi alasan utama yang menggantikan alasan di awal dengan modal teman atau saudara yang membuat bisnis kita lancar. Seperti itu. Tips ketiga, jangan lakukan hal yang sama juga ke orang lain. Kamu membeli sesuatu karena motif kasihan atau karena motif biar gantian yang kita beli, lalu mereka gantian membeli produk kita. Sekali lagi, buang jauh-jauh motif seperti itu. Tips terakhir dari saya adalah jangan bosan-bosannya untuk beriklan. Bisa beriklan ke teman-teman yang kita maksud tadi, atau yang lebih penting beriklan ke media sosial atau beriklan secara umum terus-menerus. Karena dengan seperti ini lebih banyak memungkinkan kita mendatangkan orang baru yang tahu produk kita. Semakin besar angka orang yang tahu,
kemungkinan untuk jadi pembeli juga semakin besar. Sehingga yang menjadi pembeli nyata kita bukan cuma teman-teman atau saudara, tapi benar-benar orang yang membutuhkan produk kita atau mencintai produk kita. So, saya rasa cukup tips dan sharing-sharing dari saya sehingga kita bisa mempunyai pola pikir dan mental yang benar sebagai pebisnis kuliner. Untuk itu, jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini, dan tunggu juga video-video berikutnya. Thank you.